bagaimana caranya, itu interpretasi gambar. Nah, yang belum kita singgung adalah terkait dengan CAM, ya, yang kita belum singgung adalah terkait dengan CAM. Jadi CAM kepanjangannya Computer Aided Manufacturing. Jadi program atau software komputer yang digunakan untuk bantu proses manufaktur. Nah, kalau dilihat dari pengertian atau ya bisa dibilang singkatan gitu ya, CAM ya, Computer Aided Manufacturing, maka ini menjadi salah satu apa namanya? menjadi salah satu hal ya yang mana eh, dia membahas terkait dengan software-software yang digunakan untuk bantu manufaktur. Nah, untuk bantu manufaktur itu kan banyak ya. Untuk manufaktur prosesnya kan banyak itu ya. Jadi ada yang sifatnya itu misalnya contoh penggunaan apa tuh eh, MRP, Material Resources Planning misalkan, itu juga CAM. Kalau kita melihat terkait dengan istilah ya, kemudian ada istilah namanya CAPP, Computer Aided Process Planning. Ini juga CAM juga kalau begitu kan. Jadi kemudian ada namanya terkait dengan FMS System, Flexible Manufacturing System. Itu juga menggunakan komputer. Artinya kalau kita mengacu pada terminologi CAM, ya, Computer Aided Manufacture, program komputer yang digunakan membantu proses manufaktur, ini ada banyak seharusnya, jenisnya ada banyak. Termasuk kalau kita bicara terkait dengan software FEM, itu juga bagian dari CAM, kalau kita mengacu pada apa namanya pada mengacu istilah ini. Cuman pada perkembangan waktu ya, istilah CAM ini menjadi lebih spesifik pada software komputer yang digunakan untuk membantu dalam proses machining. Nah, jadi ada penyempitan istilah atau penyempitan terminologi. Jadi kalau kita bicara CAM di luar sana, biasanya akan orang bicara terkait dengan program komputer yang digunakan untuk membantu dalam proses pengkodean atau pengeksekusian program di mesin untuk cutting lah ya. Bisa itu CNC maupun yang lain-lainnya. Nah, ini pengertian yang spesifik. Nah, CAM ini kemudian biasanya tidak bisa berdiri sendiri karena dia pasti membutuhkan gambar. Makanya ada CAD. Jadi istilah CAD CAM ini biasanya jadi satu. Kenapa jadi satu? Karena ya tadi untuk bikin CAM yang digunakan untuk bantu proses pemesinan ya dia perlu CAD. Nah, sebenarnya kalau dalam dunia prakteknya ya pasti ada hubungannya dengan mesin produksi. Nah, mesin produksi namanya CNC, Computer Numerically Control. Jadi CAD, CAM, CNC ini menjadi satu kesatuan, jadi yang tidak terpisahkan. Kalau di industri-industri yang mass customization, yang prosesnya itu custom dari waktu ke waktu, penggunaan CAM ini sangat sangat berguna sekali gitu. Jadi kalau misalnya oh hari ini bikin piston yang speknya kayak gini, besok geometrinya beda, besok beda lagi. Nah, itu CAM sangat berguna sekali. Tetapi kalau misalkan kita anggaplah menggunakan mesin CNC untuk bikin komponen yang itu terus, misalnya ganti cuma setahun sekali, maka CAM sebenarnya nggak begitu powerful karena waktu settingnya bisa digunakan manual kan. Jadi penghematan waktu setting untuk merubah-rubah program yang ada di mesin tool itu nggak signifikan. Oke. Nah, setelah ada CAD, ada CAM, ada CNC, maka biasanya ini juga muncul ilmu yang kemarin saya sampaikan, rapid prototyping atau 3D printer. Karena memang ini juga di printer, ini menjadi salah satu tren manufaktur saat ini dan dasarnya adalah teknologi CAD, CAM, dan mesin. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan istilah lah ya, istilah ini mungkin ya banyak istilah, cuman kalau dari istilah jamaknya atau umumnya kalau di Indonesia kan ya alat bantu ya aplikasi komputer gitu kan berdasarkan aplikasi komputer digunakan untuk meng-create lah code yang bisa itu dibaca oleh mesin CNC. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi itu lebih menciut ya, lebih menciut secara terminologinya. Kemudian
kalau kita bicara terkait dengan histori ya kemarin mungkin beberapa sudah saya sampaikan. Ya basic konsepnya memang awalnya munculnya ya dari perang ya. Jadi banyak sekali teknologi yang masnya itu nikmati saat ini, contoh ya televisi, radio, HP, apalagi itu internet, ya. Kemudian software CAD itu semua muncul karena ada perang, terutama sekali Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin. Nah ini apa namanya menjadi cikal bakal. Jadi kalau orang perang itu biasanya kan dia harus diburu-buru untuk riset. Anggaran penelitiannya digunakan untuk riset untuk menciptakan teknologi baru ya tujuannya untuk weapon. Cuman dari situ muncul beberapa teknologi-teknologi yang bisa diaplikasikan untuk yang lain. Ya awal muawalnya itu ya jadi koordinat sistem, kemudian muncul konsep mesin NC gitu ya. Kemudian yang pertama itu MIT ya dia mencoba first ya NC milling mesin itu pertama kali yang punya konsep itu MIT. Cuman pada waktu di MIT itu untuk pengkodeannya itu nggak standar. Pengkodeannya nggak standar. Nah, kemudian ini diindustrialisasikan oleh teman-teman yang ada di Jerman. Makanya kalau masnya misalkan bicara atau mesin gitu ya, mesin produksi rata-rata made in Jerman karena memang dia yang pionir membaca atau mengindustrialisasikan kode pemrograman untuk mesin yang lebih efektif. Kalau yang di MIT ini masih sangat komprehensif, masih kompleks dan tidak untuk spek industri. Kemudian habis itu ya muncul CNC lah ya, CNC tahun 70-an karena ada booming komputer, kemudian beberapa improvement sampai ke sini termasuk yang kemarin saya sampaikan lebih banyak improvement ke optimasi gerakan ini nih, gerakan dari pahat. Jadi kan dia bisa menggunakan gerakan yang zigzag, lurus ataupun dia kontur. Nah, itu beberapa improvement yang ada di tahun-tahun terakhir. Jadi kalau kita bicara terkait dengan ilmu CAD, ya, CAM, gitu ya, uh, apa namanya ilmu CAD, maaf, ilmu CAD, ilmu CAM, maka ya kita akan bicara terkait dengan ilmu desain grafik komputer karena itu menjadi dasarnya. Kemudian apalagi keuntungannya jelas lah ya kalau kita bicara program komputer menggunakan CAM kan jauh lebih cepat ya. Kita tinggal mensimulasikannya di software sehingga kita tahu persis oh gerakannya seperti ini, oh ini efektif ini enggak. Kemudian bagaimana kita misalkan untuk mengoptimasi gerakan dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini merupakan salah satu revolusioner ya di bidang otomasi industri gitu, di bidang reformasi industri. Kemudian ini sedikit cerita terkait dengan mesin NC atau mesin numerical control atau CNC. Jadi kalau kita mau otomasi, ya, kalau kita mau otomasi, aturan dasarnya adalah bagaimana kita punya standarisasi terkait dengan gerakan. Itu yang pertama kali dipikirkan. Nah, untuk standarisasi gerakan ini dulu pakai ya standar yang umum atau jamak dipakai oleh orang awam, yaitu menggunakan suhu XYZ berdasarkan jari tangan. Jadi kalau ke atas ini biasanya Y, kemudian ke arah kita tuh keluar namanya Z, kemudian ke arah samping ini biasanya X. Rata-rata seperti itu. Jadi kalau misalnya masnya ketemu mesin, ya secara secara kesepakatan biasanya kalau ke arah atas itu Y, kemudian ke arah samping kanan kiri X, kemudian ke kedalaman atau ke sana ke sini namanya Z. Itu kesepakatan ya. Nah, ini penting sebelum kita masuk ke NC karena kalau masnya belajar ilmu pemrograman misalnya pakai Python, pakai C++ ataupun yang lain, maka dia harus punya basic rule. Ini tuh apa artinya? Nah, ini kalau di otomasi basic rule-nya adalah basic rule koordinat dan kesepakatan. Nah, ini kita pakai yang itu. Kemudian eh, untuk gerakan, ya, setelah kita punya kesepakatan X, Y, Z-nya seperti apa, maka yang dipikirkan kedua adalah kesepakatan di gerakan. Ya. Kesepakatan di gerakan. Kesepakatan gerakan ini apa namanya dibagi jadi dua. Yang pertama adalah gerakan lurus sama gerakan kontur. Nah, untuk gerakan lurus ini sudah clear, semua tahu lah ya. Tapi untuk yang kontur ini sangat tergantung dari jenis optimasi yang bisa dilakukan oleh mesin. Nah, kalau misalnya kita pakai mesin
milling yang 2 aksis, maka untuk kontur ini agak relatif lebih sulit karena memang dia, tidak didesain untuk itu. Tapi kalau misalnya kontur ini, apa namanya, menggunakan misalnya milling 6 aksis atau 9 aksis itu kalau yang di Jarum itu kemarin saya pernah lihat, nah itu sangat-sangat mungkin sekali untuk contouring jauh lebih kompleks. Tapi ini kesepakatan kedua, dan Masnya harus paham terkait gerakan ini ya, gerakan lurus sama gerakan kontur. Kemudian yang penting juga adalah koordinat. Nah, kalau di koordinat ini biasanya kalau di mesin mesin perkakas dia menggunakan koordinat kartesian. Nah, cuman untuk setting nolnya ada 2 pendekatan. Nah, ini belum bisa diseragamkan. Ada yang pendekatan absolut, X, Y, Z-nya berdasarkan titik 000 atau yang inkremental. Nah, kenapa ada 2? Karena di ilmu komputer itu kalau Masnya belajar coding sekali lagi, itu bisa menggunakan 2 referensi ini. Jadi bisa referensi yang titik awal ataupun titik sebelumnya. Nah, ini nanti juga harus Masnya pahami yang mana yang absolut, mana yang inkremental. Ya kalau kita bicara lurus point to point gitu kan ya sama contouring, jelas secara efisiensi akan lebih efisien yang contouring ya. Cuman kalau PTP ini lebih mudah point to point. Jadi kalau saya dulu misalkan ini sama persis kalau di robot industri ya, mirip sebenarnya cuman, kesepakatannya beda. Kalau robot industri itu kan dia degree of freedom-nya dia banyak, tapi kalau mesin apa, CNC itu kan jelas ya. Bedanya cuman itu sebenarnya, tapi secara kontrol mirip-mirip lah ya. Kemudian kalau kita bicara kembali lagi ke path planning ya. Path planning ada 2, yang pertama TPT ya, point to point, point to point movement gitu, ini sama yang contouring tadi. Nah, kalau dulu ya rata-rata pakai point to point, karena ini jauh lebih mudah, jadi set 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 gitu. Tapi yang sekarang banyak yang menggunakan contouring. Kemudian ini sedikit cerita, jadi dari dasar-dasar yang diletakkan oleh para peneliti untuk mendesain sebuah CNC, ya, jadi terkait dengan kesepakatan sumbu, kesepakatan algoritma, kesepakatan gerakan pahat. Nah, berikutnya adalah orang berlomba-lomba. Ya, orang-orang berlomba-lomba untuk bikin mesin CNC. Ya, kalau sekarang sih siapa yang bisa bikin mesin CNC ya? Jerman, Jepang, Korea, Taiwan, Cina. Jadi kalau mau yang awetnya setengah mati gitu kan ya, ya pakainya Jerman. Tapi kalau yang ya Pak, yang penting awet ya masak dari Jepang. Atau penting murah saja lah Pak. Itu dari Cina juga ada. Jadi sama tergantung dari kebutuhan. Kemudian ya CNC tadi sudah saya bilang tahun 70-an sudah ada sebenarnya karena 70-an itu booming komputer. Komputer ya maka bisa dipakai untuk itu juga. Nah ilmu komputer itu apa yang dikembangkan? Ini contohnya. Jadi bagaimana mengembangkan contoh NURBS misalkan ya gerakan yang jauh lebih smooth, lebih efisien. Kemudian on-screen geometric programming. Nah, jadi lebih ke on-screen. Jadi tervisualisasinya lebih enak ya. Ini yang menjadi cikal bakal kalau Masnya misalnya belajar software SolidCam ya, MasterCam itu dia menggunakan yang ini tadi, menggunakan yang on screen geometric programming. Jadi lebih mudah. Oh, ini nabrak apa enggak kita simulasikan dan lain-lain. Nah, biasanya kalau mesin CNC sama lah ya, semua juga sama rata-rata ya. Nanti kalau Masnya kerja di industri juga akan menemukan ini banyak. Misalkan kerja di pabrik otomotif, kerja pabrik di apalagi itu di EPC, kerja di workshopnya perusahaan nggak di Jarum atau di Peruri atau apa, biasanya akan banyak menemukan mesin CNC. Nah, mesin CNC ya normal saya pikir Masnya sudah ini ya sudah pernah praktikum ya satu pasti ada HMI-nya. HMI itu Human Machine Interface, jadi ada layar-layar tombol-tombolnya gitu ya untuk memprogram dari gerakan pahat. Terus ada ruangan untuk pemakanan, ada toolbox di sini. Nah, kalau untuk yang 9 akses toolbox-nya banyak sekali. Nah, nanti bisa atau turret namanya ya. Turret itu adalah tempat untuk penyimpanan tool-tool tadi, memegang tool. Eh, ini contoh-contoh saja lah ya. Saya pikir Masnya tahu ini juga contoh. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi CNC itu kalau Masnya di perusahaan, anggaplah perusahaan bikin kapal, itu CNC-nya ya besar-besar Mas. Karena yang dia misalnya bubut atau yang dia milling atau turning itu ya bubut, itu besar-besar komponennya, maka dia juga harus besar. Nah,
Mesin CNC ini ya biasanya digunakan untuk proses finishing, terutama sekali komponen-komponen yang dia mengalami proses casting sebelumnya. Jadi setelah di-casting, dia di machining. Jadi kalau di perusahaan otomotif ya dia untuk machining misalkan cylinder head ya, piston, kemudian untuk connecting rod, kemudian yang crankshaft gitu yang bagian ininya crankshaft-nya, kemudian untuk bikin komponen-komponen yang eh, presisi misalkan cylinder head-nya, blok silindernya, untuk facing di apa intake manifold ataupun exhaust manifold atau knalpot itu juga pakai proses mesin. Ini contoh punya Fanuc. Jadi Fanuc itu juga punya robot, juga punya mesin CNC punya. Pada dasarnya mirip soalnya. Jadi bikin robot sama bikin mesin CNC itu mirip, cuman degree of freedom-nya yang beda saja. Kemudian ada beberapa apa namanya ya, sistem lah ya kalau di mesin CNC ya. Yang jelas yang pertama ada mesin tool-nya. Jadi ini yang mesin tool-nya. Kemudian ada sistem kontrolnya, ya, MCU-nya, kontrolnya. Kemudian ada namanya yang display-nya. Display-nya ya kayak tadi HMI-nya lah ya. Ya minimal ada 3 ini. Nah kemudian ini contoh untuk program. Jadi program ini namanya G-code ya. G-code. Nah kalau nanti masnya misalnya pakai SolidCam, ya nanti pasti biasanya akan diperoleh keluarannya berupa G-code. Kemudian elemennya ya gampang lead screw, biasalah ya standar lah ya kalau masnya misalnya dulu pernah praktikum CNC juga pasti seperti itu normal. Ada ball screw, sama lead screw. Kalau lead screw ini biasanya adalah untuk gerakan-gerakan yang dibilang memiliki motor yang besar. Jadi tapi kalau yang ball screw ini gerakannya, dorongannya untuk menghasilkan apa cutting force ya, untuk menekan itu biasanya dia lebih smooth. Ya. Tapi untuk yang ball screw nggak bisa untuk gaya pemotongan yang besar. Jadi ada plus minusnya. Tapi yang lead screw apa ball screw jauh lebih smooth. Hmm. Dan saya coba untuk ngecas tapi dulu karena habis. Oke, ini kita belajar pemesinannya dulu untuk CNC komponennya karena ini berkaitan dengan kontrol di G-code-nya. Kemudian ini prosesnya sama semua lah ya. Kemudian ini contoh turning. Ini contoh turning saja. Turning itu bubut. Ini drilling ya, drilling dan juga boring. Ini termasuk yang framing. Ini pakai facing, pakai mesin freeze, baik itu apa pakai end mill atau pakai slotting. Kemudian nah ini jenis-jenis cutting toolnya juga, masa sudah tahu juga lah ya. Ada yang bentuk kayak gini, ada yang bentuk kayak gini, tergantung dari kebutuhan. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan software. Memang kalau software itu yang pionirnya Unigraphic ya dulu ya, Unigraphic. Itu yang pionirnya. Memang dia yang expert di bidang perketan ya. Itu Unigraphic ya. Nah, cuman memang semakin ke sini banyak sekali variasinya. Nah, ini contoh biasanya kalau implementasi CAM ya untuk milling, turning, drilling. Kalau untuk yang non tradisional bisa pakai EDM, bisa pakai wire cutting ya, pakai ECM, water jet, PCB ya, PCB, kemudian pressure chemical beam, gitu ya. Jadi dia pakai beam, microchip manufacture dan lain-lain. Dia digunakan juga untuk rapid prototyping atau 3D printer, baik itu selected laser sintering, baik fuse deposition modeling FDM atau pakai LOM atau pakai yang lainnya. Ini 3D printer aplikasinya. Ini mirip-mirip nanti robot programming. Ini juga mirip juga sebenarnya, cuman beda degree of freedom. Bisa untuk welding, painting, finishing, joining, hoisting, conveying, handling juga bisa. Kalau masnya dulu belajar terkait dengan ilmu CMM itu juga sama. CMM itu juga gerakannya menggunakan gerakan CNC. Ya. Cuman kalau yang di mesin undip CMM-nya itu kan manual, jadi dia harus gerakan tangan. Tapi secara
teoritis itu juga bisa digerakkan menggunakan G-code karena ini sama nih. Sama. Kemudian metal forming juga sama. Cuma kalau metal forming itu gerakannya lebih ke cuma satu aksis. Jadi drag itu metal forming ya. Ya bisa untuk art cutting atau spinning dan lain-lain. Kalau untuk microelectric device biasanya ini untuk membuat produk-produk yang komponen sangat kecil. Jadi kalau misalnya saya mau bikin profiling untuk kavitasi dan harus kecil di microchip misalkan, nah itu bisa menggunakan CNC juga pada dasarnya, CNC saya bilang. Karena memang gerakannya ya XYZ. Kemudian ini softwarenya. Jadi kalau masnya lihat di software, cuma ini software yang lama ya, jadi saya coba untuk tunjukkan untuk software yang baru. Wah, 65 ini ada berapa nih? Software cam. Jadi software cam itu ada banyak sekali. Yang kalau zaman saya namanya master cam. Itu master cam. Kalau zaman sekarang kebanyakan apa? Solid cam ya. Sekarang yang pakai yang mas-mas bisa apa? Coba saya mau tanya ini. Ada berapa tuh ini? Cuman ada 30 kok yang absen 50-an itu gimana ini? Saya tanya lah, ini ada Mas Ariel Sharon ya. Mas Ariel Sharon. Ya, pada absen. Ini kalau tadi minta online, tapi tinggal tidur kan juga konsisten tuh Mas. Jadi kalau online ya harus konsisten gitu kan. Terus Mas Asyar Ali, Ada Pak. ya software cam apa yang kamu ketahui? Ini Pak, Mastercam. Oke, Terus oke. SolidCam yang Atkins-nya SolidWorks. Terus apa lagi? Mahtri Pak. Mahtri boleh. Apa lagi? Baru sekitar situ Pak, tahunnya Mbak 3 itu. Oke. Nah, kalau biasanya kita mau yang free, ya. Kalau kita mau yang free, maka kita carinya yang open source. Open source itu juga ada, cam yang open source itu juga ada. Ini contoh ya. Ini juga ada namanya apa nih? One Cam, One CNC ini juga cam sama aja. Ini kayaknya dari made in dalam negeri deh. Ini juga bisa gitu. Jadi nggak harus pakai yang luar negeri. Tapi sebagai peneliti itu yang paling enak pakai open source. Ini ada banyak nih contoh nih. Di Mastercam, ya itu zaman saya lah. Mastercam itu zaman saya. Ini contoh Fusion 360. Bisa juga pakai itu. Autodex juga ada itu. Ini bikin Autodex. Carbid Create juga bisa juga. Carbid 3D. Bisa juga FreeCAD. Ini juga ada camnya. FreeCAD juga ada camnya. Ini bisa untuk Windows, Linux, atau OS. Kemudian apa nih? Open Build Cam juga ada, ini yang juga open source. Kemudian Inkscape Laser Plugin ini juga bisa. Freemill ini juga bisa ya, Freemill dari Microsoft. Microsoft yang SolidWorks juga sih. Kemudian pakai Healthcam ini juga ada. Apalagi nih, HexCNC ini juga ada. Apalagi Camotic juga ada. Dan lain-lain. Intinya begini, kalau kita memilih software cam itu pastikan bahwa
dia itu kompatibel terhadap mesin kita. Itu yang pertama harus masnya atau mbaknya pikiran. Jadi kalau misalkan saya pakainya solid cam, apakah solid cam ini kompatibel dengan mesin saya? Itu harus dipahami ya, solid cam. Nah, kalau yang sekarang solid cam lah. Nah, kemudian tadi oh ini belum saya share. Kemudian kalau kita, kemudian kalau kita bicara terkait dengan machining operation, ya itu ada beberapa keuntungan pakai CAM. Yang pertama itu cepat lah kalau kita mendesain sebuah geometrik cepat ya. Kalau misalnya geometriknya itu simple sih bisa pakai manual, tapi kalau geometriknya sudah sangat complicated itu agak sangat sulit pakai yang manual. Jadi better geometric repetition itu bisa jauh lebih bagus. Kemudian combining mining operation in different mesin. Jadi satu mesin bisa digunakan untuk beberapa operator atau untuk bikin spare part. Nah, memang ada beberapa kekurangannya juga, yaitu jika perusahaan Bapak Ibu semua life cycle-nya panjang. Jadi kalau misalnya Pak 2 tahun baru ganti produk. Namun berarti kan untuk men-setup program mesin atau CNC yang baru itu kan ya harus dilakukan setiap misalnya 6 bulan, tapi lebih ke setahun sekali. Jadi kalau nggak pakai camp pun juga nggak apa-apa. Nah, tetapi kalau misalnya kayak tadi bilang perusahaannya itu gonta-ganti produk, misalnya kayak Income, misalnya kayak PTDI itu kan gonta-ganti tuh, maka punya software camp ini menjadi mandatory. Ya. Kemudian, nah ini hanya untuk mengetahui saja bahwa biasanya setelah kita mendesain, ya ada gambarnya, kita evaluasi stress strain-nya pakai CAE namanya. Setelah CAE CAD-nya fix, kemudian ini baru kita bikin CAM-nya. Jadi CAM, ya, software CAM yang bisa digunakan untuk menginterpretasikan gambar ke dalam bahasa pemrograman yang dipahami oleh mesin. Nah ini kemudian bisa juga untuk machining pastinya lah ya, bending juga bisa. Kemudian die small komponen. Nah, kalau nanti masnya kerja misalkan di manufaktur, kebanyakan memang komponen utama yang dipakai adalah die casting. Nah, die casting itu sering sekali, mohon maaf ya, karena dia ini temperatur panas, kemudian di jedeng di sini di apa namanya diinjekkan material yang mau di casting atau di press misalkan. Kalau misalkan logam ya logam cair, kalau misalkan lilin ya lilin gitu misalnya. Jadi semakin ini sering ditumbuhkan, maka akan semakin aus. Nah, eh, cara untuk apa namanya untuk mengganti atau meng-setup ya secara lebih baik biasanya kita bisa menggunakan software CAM. Ya, jadi, oh ini eh, jadi 0,1 mikron retak misalkan. Nah, itu untuk membuat seperti ini bisa menggunakan CAM. Ini contoh-contoh softwarenya saja. Jadi software-software di milling ya. Contoh ini pakai Kemak ya. Atau ini pakai Vidya. Kemudian ini untuk yang contoh bikin dice small. Ini seperti ini. Kemudian sama lah ya. Ini sama. Nah, ini ada beberapa contoh implementasi CAM untuk 3D printer. Ada yang pakai FDM, Fixed Deposition Modeling. Ada yang pakai apa namanya yang lainnya juga. Jadi kalau nggak salah tadi ada LOM itu juga ada. Ini adalah dash-nya, komponen dash-nya. Ini untuk pengecekannya pakai bukan deh. Ini milling ya, tapi baca kecil sekali. Biasanya kalau perusahaan menggunakan CAM itu jika proses bisnisnya banyak machining. Kayak perusahaan otomotif itu dia pakai CAM. Cuman kalau di apa namanya di industri kan nggak boleh bajakan. Iya, mereka beli biasanya subscribe per tahunan atau per 6 bulanan. Ini contoh-contoh implementasi CAM. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan CAM. Jadi kita masih ada di pendahuluan CAM, Computer Aided Manufacturing yang digunakan untuk membantu proses manufaktur.
Betul. Zaman saya dulu kuliah, ya saya tahunya kalau program komputer itu ya CAD, kemudian CIA, kemudian CAM, 3 itu kalau saya dulu. Tapi sekarang Masnya harus belajar lebih banyak lagi. Kenapa? Karena di luar sana itu berkembang terus terkait dengan ilmu pemesinannya. Terus apa lagi nih? Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Kemarin yang ikut UTS sudah diupload ya? Ininya apa namanya? Tugasnya ya? Nanya Pak. Ya, tanya. Biar nggak ngantuk aku Mas, kalau nggak ada yang tanya tuh ngantuk. Ini Pak, kalau tadi kan Bapaknya menyebutkan ada yang free gitu ya Pak ya. Nah itu kalau menurut fitur-fiturnya itu sama yang taruh yang berbayar kayak Mastercam sama yang SolidWorks itu apakah lebih lengkap apa lebih sama aja gitu? Oke, Kasih Pak. feature ya. Biasanya karena open source, dia itu nggak termanage dengan baik. Ya, biasanya nggak termanage dengan baik. Nah, kalau nggak termanage dengan baik, biasanya mereka ada beberapa kelemahan. Nah, saya kasih contoh software open source dan cara mencarinya di mana. Dulu waktu saya di Jerman itu kita pakainya open source juga, walaupun juga punya uang ya. Cuman apa namanya, kebutuhannya cuma kecil, jadi ya kita ngambil yang ya free saja. Nah, di sini ada website namanya SourceForge ya. Jadi kalau misalnya camp, ketik aja camp. Ada nggak camp yang ini semua open source semua? Camp misalkan kamera ya, Get Camp misalkan. Ada juga. Bayar nggak ini? Pricing free trial. Jadi ada yang softwarenya. Nah, tadi Masnya bagus pertanyaannya. Apakah software-software yang gratis kayak gini itu performanya atau fitur-fiturnya sama dengan yang lain? Jawabannya enggak. Yang apa software-software yang kayak gini, yang gratisan, biasanya mereka ya ada beberapa yang bug sekarang nggak ada yang rawat gitu. Jadi fiturnya jauh lebih bagus yang beli dibandingkan dengan yang seperti ini. Ya. Kalau di perusahaan jelas lah ya, Masnya harus beli yang license. Tapi kalau di pendidikan, saya pikir sih nggak apa-apa lah ya. Masnya pakai apa biasanya? Mastercam? Dulu waktu praktikum? Tri sama ini sih Pak yang kan masih itu. Pakai dua? Nah, iya, pakai 2. Oh, keren. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya tanya lah. Ini ada siapa nih? Ada Naura Amara, Emara. Ada enggak nih? Naura Emara. Coach. Naura Emara, ada enggak di sini? Glenn Russell, ada enggak? Hafid Muhammad Fasa. Oh, yang mana nih? Yang jawab nih. Hadir, Pak. Glenn ya tadi ya. Glenn sama Hafid ya. Oke, Mbak Glenn. Sudah bisa bikin pemrograman CAM? Iya Pak, kalau camp waktu itu kan pernah pakai solid camp. Bisa? Iya Pak, waktu kemarin bisa Pak, sama sambil belajar juga sih Pak nonton tutorial YouTube. Saya pakai solid CAM. Oke. Dulu bikin komponen apa? Iya Pak, kemarin dulu kan bikin kayak cuman dari balok terus dikasih pola gitu Pak, terus polanya itu pakai mesin nggak dari balok, dari silinder tuh, terus dipakai mesin turning. Nah, pakai solid cam-nya itu buat dapetin G-code-nya gitu, Pak.
Oke. Jadi untuk yang simple ya. Oke. Mas siapa tadi? Mas Hafidz ya? Mas Hafidz, Iya, Pak. bisa pakai Mastercam? Dulu pakai apa waktu praktikum? Oh, gimana, Pak? Maaf gak kedenger, Pak. Bisa menggunakan cam, software cam. Pas praktikum masih bisa sih, Pak. Sekarang, Agak lupa sepertinya, Pak. kalau lupa berarti kita kasih tugas ya, supaya nggak lupa. Ya, berarti tugas nomor 4. Nomor 4 ya. Bikin kan dulu di awal kan sudah bikin komponen. Ya. Nah, ini saya coba lihat filenya. Ini tugas 1 misalkan ya. Misalkan ini dari siapa nih? Kan inilah yang misal ya. Tersangka gitu. Halo semuanya, Siapa ini? Kalian Rosel dari Teknik CPH itu siapa? Diponegoro angkatan 2020. Itu punya saya video kali ini Oh, klien Rosel. bagaimana caranya Nanti membuat produk tugasnya bikin cam dari komponen yang Mas sudah bikin di tugas sebelumnya. Yang mudah ya. Ada yang bikin sulit nggak? Bikin komponen yang sulit nggak? Ini kalau udah kan mudah. Ini bukan roda gigi Mbak ini. Ini apa Mbak ini? Ini tuh bukan roda gigi, ini tuh logo HMM. Roda gigi sini tuh Evolut ya, bukan trapesium kayak gini ya. Tapi serapopo lah. Bapak misi, Pak. Ya, Untuk tugas saya kemungkinan cukup susah, Pak, untuk dibuat game, Pak. ya ganti ini kah, ganti komponen yang lain juga boleh. Oke, baik, Pak. Kalau sulit ya. Mbak klien ini bikin sendiri. Iya Pak, saya bikin sendiri Pak. Yakin. Lagi kok Norman STMT gini. Oh, enggak Pak, waktu itu kan dulu waktu gambar mesin emang disuruh bikin job sheet gitu Pak. Jadi saya dulu udah punya template-nya, terus kemarin itu saya buka lagi Pak. Oh. Oke. Yes, percayalah. Contoh ya. Mana ini? Saya tinggal klik-klik aja. Contoh misalkan yang kok ini unavailable sama kayak apa ini? Video is private. Aku nilainya gimana ini? Tadi aku klik punya siapa ya? Mas ya? Ini kali ya? Wigati ya? Kok dibikin private? Maksudnya gimana nih? Aku gak iso ngecek toh. Ada yang dibikin private kayak gini? Ada. Tolong ya settingnya ini jangan dibikin private. Nanti aku nggak bisa koreksi. Siapa nih? Tolong ya, tadi yang punya siapa ya? Punya Sri Deva, ya, Purwita. Tolong jangan dibikin private videonya. Aku nggak bisa nilai nanti. Ini siapa ini? Farel Akbar Aulia. Bikin apa nih? Misalkan bikin ini terus di-capkan, ya. Pakai cam maksudnya. Ini kan bisa bikin terus nanti ada program camnya ya. Jelas sampai sini? Halo Mas, jelas sampai sini? Jelas, Jelas Pak. belum? Jelas, Pak. 2 minggu ya, seperti biasa ya, pengumpulan 2 minggu. Cam. Boleh pakai solid cam, boleh pakai master cam, boleh pakai
Yang lainnya tadi juga boleh. Silakan aja bebas. Karena biasanya kalau bisa satu yang lain itu lebih mudah. Terus kemana tadi ya? Contoh-contoh saja. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan introduction camp? Introduction camp, ya camp rata-rata ya kayak gitu semua mas. Jadi ya pemrograman gambar, terus nanti di set up proses parameter mesiningnya atau millingnya dan lain-lain. Jadi itu mudah lah, bukan yang sulit. Tinggal ikutin aja yang ada di tutorial. Tapi benda kerjanya sesuai dengan dulu yang masnya bikin, supaya nggak ngulang-ngulang terus. Ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, Ya, izin bertanya Pak. Mungkin kan Oke. tadi kan untuk 3D printing kan ada yang camp Pak. Berarti itu sama seperti CAD kemarin atau gimana Pak? Atau yang kita masukkan itu G-code-nya Pak ke printernya gitu? Oh, kalau printer. Iya Pak. Oke. Aduh. Bisa juga pakai G-code-nya. Code yang ya, code yang seperti itu, atau pakai pemrograman khusus sesuai dengan feature untuk di 3D printer. Kamu punya 3D printer nggak? Tidak Pak, nggak punya Pak. Belum. Apa namanya? Harus punya tuh buat ini. Ada juga bisa menggunakan software itu, atau biasanya mereka juga punya software tersendiri. Jadi, tapi mirip-mirip. Jadi programnya mirip-mirip kayak program ya kayak program CNC itu mirip-mirip lah ya. Kalau di Dassault System itu yang solid apa tuh? SolidWorks ya. Itu juga ada, untuk di printernya juga ada. Dia punya sendiri, tapi mirip-mirip lah. Jadi kalau masnya bisa CAD, bisa CAM, itu ya pasti bisa apa namanya? Bisa untuk bikin ini 3D printer. Asalkan bisa CAD ya. Bisa CAD, bisa CAM, pasti bisa 3D printer. Karena itu mudah sih. Cuman ngatur sekuennya saja. Jadi kalau prinsipnya kalau di software CAD CAM itu adalah satu, paham yang tadi ya, arah gerakan X, Y, Z. Tahu terkait dengan koordinat. Itu tok sebenarnya. Sedangkan kalau misalnya G1, G2, G0, M0, F30 itu ya hafalan. Secara prinsip sama. Nah, jadi kalau saya gitu suruh milih gitu ya, teknik mesin itu yang penting apa sih? Satu, mata kuliah gambar teknik. Ya nanti ya bisa CAD, bisa macam-macam. Itu pertama penting. Yang kedua tuh bahasa Inggris itu penting tuh. Kemudian software CAE, pakai ANSYS itu juga penting. Kemudian proses produksi itu juga penting. Kemudian terkait dengan termodinamika itu juga penting. Kemudian terkait dengan ilmu material itu juga penting. Itu tok mas. Yang lainnya itu cuma pengembangan. Jadi kalau misalnya ilmu produksi ya minimal khatam bukunya Talpak Jian itu is cocok lah. Maksudnya sudah pantas lah jadi seorang insinyur mesin itu sudah pantas. Karena di situ ilmunya banyak, ada ilmu desain, ada ilmu manufaktur, ada ilmu optimisasi, cost dan lain-lain. Oke. Itu mas, ada lagi yang tanyakan? Mbak Felicia yang tadi minta offline ya, ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Oke. Cukup, Paham? Pak. Paham tugasnya ya? Paham, Pak. Gampang begini, tugas itu 50% bobotnya. Jadi kalau tugasnya itu dapat A, yang lain itu ya tinggal ngikuti ya, minimal dapat B lah. Jadi kalau ada tugas tolong dioptimalkan. Karena aturan di Undip sekarang itu tugas 50%. Zaman saya kuliah dulu tugas paling cuma 10-20%. Jadi tergantung dari ujian. Kalau sekarang itu di Undip memang secara desain dibikin tugasnya memang berbesar. Jadi mahasiswa itu ya kalau nggak A ya B gitu. Kalau zaman saya kuliah dulu itu kalau nggak B ya C, D gitu. Kalau sekarang kalau nggak A ya B gitu. Ini yang apa enaknya kuliah zaman sekarang. Tetapi ya tadi IP yang sekarang itu kalau saya lihat itu luar biasa 3,9, 3,8. Kalau zaman saya kuliah dulu tuh teman-teman saya itu banyak yang 2,2 lulus ya 2,3, 2,4 ya. Nah, artinya Mas Mbaknya juga harus konsekuen. Kalau nanti IP-nya tinggi juga harus banyak belajar ya. Jadi jangan sampai nanti wah lulusan Undip nggak bisa apa-apa itu
kasihan gitu kan. Jadi kalau saya ke industri biasanya, Pak kemarin ada mahasiswa Bapak di tempat kami gitu ya. Oh ya, bagus gak? Bagus Pak. Nah, itu senang saya. Tapi kalau bagus nggak Pak? Gitu. Wah nggak bagus Pak. Itu kan jadi malu saya ya. Jadi yang belajar yang basic-basic tolong apa namanya difokuskan atau minimal dikuasai beneran. Kemudian ini tugas nomor 1 ya. Saya mau ngecek tugas nomor 2. Tugas nomor 2 contohnya ini saya buka punyanya Andi Refli Santosa. Ini bikin baut. Nah, assembly-nya gimana coba? Bor sama baut di assembly. Oh, ini belum saya share screen ya, mohon maaf. Nah, ini ya. Oh, gini ya. Oke. Ya minimal bisa lah, nggak apa-apa lah. Jadi kalau nanti suruh gambar tuh bisa. Pokoknya aku seneng, Mas. Jadi kalau ada mahasiswa dia bisa gambar gitu ya, itu aku sudah seneng kok. Nggak terlalu apa ya, nggak terlalu nuntut banyak. Kalau di CAD/CAM itu nggak nuntut banyak saya. Jadi yang penting bisa software CAD, bisa software CAM. Ada 60. Oh, kurang 1 siapa nih? Coba saya klik sembarangan ya. Maulana Ibrahim. Ini apa nih? Bikin. Lah kok bodoh? Ya ini ya. Josa. Nah, cari yang lain. Ariel Sharon. Apa nih? Cuman 12 view. Wah, ini enggak bakat jadi YouTuber ini. Apa ini? Oh, ini Yoyo ya. Bikin apa Mas Ariel Sharon? Mas Ariel? Oh, puli. Oke. Terus coba saya melihat. Puli. Gerakannya gimana? Puli ada belt. Loh, tugas 2 bukannya gerakan, ini kok nggak ada gerakannya, Mas? Mas Ariel Sharon? Nah, Sharon. Mas Ariel? Yang 2 tuh assembly drawing kan ya? Oh iya Pak. Nah ini kok nggak ada assembly drawingnya? Coba yang lain. Seingat saya sih assembly drawing gitu ya. Ini punyanya, waduh iklan. Oh enggak. Di Rifani Nabil, siapa nih? Fawas. Di Raffi. Berapa nih? Oh sama. Bodoh. Coba gerakannya mana? Ada enggak? Oh ini ya. Mana? Oh ya oke lah. Masuk, masuk. Jadi untuk mensimulasikan gerakan. Terus mana nih? Yang pertama lah Imam Baskoro. Kenapa Imam Baskoro? Sepeda. Wah ini keren ya harus jadi. Oh 3 jam. Wah ini jos ini. 6 view. Ada komen. Wah komennya anjay. Ya ini 3 jam. Ini niat. Ini bagus Mas Imam ini. Nah ini cocok lah jadi YouTubernya. Ini komennya tapi kok jelek ini siapa sih yang Seralin? Wah. Tutorial lengkap.
komplit apa nih? Sudah. Oh, tapi keren lah inilah. Jadi punya bakat gambar ya. Nah, bakat-bakat kayak gini tuh diteruskan. Ini buat portofolio, Mas. Jadi kalau zaman sekarang, Pak, kamu pengalamannya apa waktu lamar kerja ini, Pak? Silakan buka YouTube ini. Cantumkan di CV. Ya, keren itu. Jadi ya zaman sekarang harus beda, nggak kayak dulu gitu kan ya. Nah, ini keren-keren, bagus ini, Mas Imam. Ini keren lah. Secara kompetensi sudah layak lah ya. Secara tugas ini nilai 50% dapat. Ini tinggal nanti UTS-nya. Wah, isinya. Oh, bagus nih. Komplit. Nah, mana lagi nih? Ya daripada nganggur maksud saya kan mending kayak gini gitu ya. Nah, ini yang mengumpulkan kedua 41 menit. Oh, bagus juga. Apa nih? Ini apa ini, Mas? Mas Krisna Bagus Setiawan. Bikin apa, Mas ini? Ini Mas Azhar Ali ini, wah kacau. Dia bikin apa ini Azhar Ali ini? Wah, basecamp, rendering. Oh ya cukup bagus juga dia sih. Tugas 2 mana tugas 2? Tugas 1 ini. Ini tugas 2 ya? Coba. Nah, kalau komen yang bagus, Mas, ya. Tuh. Oh ya, cukup bagus juga lah. Bagus. Kalau ini renderingnya, ini tugas 3 ya, renderingnya. Nah, kita lihat kemampuannya Mas. Azhar Ali. Udah dikomentari sendiri. Gawe apa Mas Azhar iki? Bikin apa? Oh, yang tadi sama. Terus coba. Iya, Pak. Oh, jadi tetap elek masih diperbaiki lagi ya, ben kelihatan jos. Coba nak si Baskoro iki renderingnya apa? Renderingmu nggak ada Mas Baskoro. Ini kan itu tugas IoT zaman dulu ya, saya juga ya kalau nggak salah ya. via link Pak kalau saya Pak YouTube-nya Pak kemarin. Oh, ya. Oh, ini Pak Tony. Oh, Pak Tony juga ikut-ikutan sekarang. Wah, suruh bikin link. Tapi kelompok ya, kalau saya individu. Saya individu tuh bikin kayak gini-gini tuh. Kalau kelompok tuh pada nunut saja sih enggak. Terus, mana. Saya mau lihat yang tugas 3. Us. Tugas 3, Azhar Ali. Oh, ini yang tadi ya. Baskoro juga. Sepedanya, oh ya cukup keren lah. Cukup realistis. Mana ya? Yang rendering. Nanti yang tugas keempat, cam lu ya. Tahu kan, cam. Jesus Rama. Pengumpulannya kayak gini saja, jadi nggak usah. Ini saya ngoleksinya biar gampang. Oh, ragum. Wah, jadi kayak gimana? Ini tuh belajar ilmu seni. Ya, kalau rendering tuh ilmu seni. Coba jadi kayak apa? Rock, jadi apa? Mana? Oh, ya, bagus. Ya, boleh. Bayangannya tadi kurang mantap ya, tapi oke lah, bagus. Ini yang cewek ini, Ayu Aprilia. Yang orang Demak kemarin ya, tugas voice. Keren ada kayak gininya. Wah, part piring. Oh, oke, piring ya.
Oh, ya. Bagus. Berarti sudah inilah. Secara CAT, kalau yang ngerjakan sendiri ya, sudah bisa lah. Jadi kalau di CAT itu simple sebenarnya. Kalau di CAT itu bisa gambar assembly sama yang simulasi gerakan plus rendering itu. Kalau dimensi kan gampang. Kalau bisa itu nanti ke depan itu tinggal diasah lagi gitu. Jadi bisa diimprove terus sehingga nanti bisa semakin bagus. Oke, sampai sini ada ditanyakan? 1, 2, 3 rata-rata bagus lah ya. Ada yang menanyakan? Dari saya cukup, Pak. Cukup, kalau kita cukup ya kita cukupkan. Terima kasih atensinya. Selamat belajar. Kalau saya, karena bobotnya tugas itu 50%, ya saya lebih fokus ke tugas-tugas. Jadi untuk mengevaluasi saya ke tugas-tugas. Pak, kemarin UTS jelek, tidak apa-apa. UTS cuma 25%, nah nggak apa-apa lah ya. Nanti UAS-nya diperbaiki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak.